Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia anak-anak. Ketemu kembali hari ini dengan Bu Ika. Setelah kemarin kita belajar tentang operasi dasar komputer, anak-anak menyimak dan membaca apa itu informatika, bagaimana sejarahnya komputer dari zaman dulu sampai pada masa sekarang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sub materinya, tentang perangkat keras dan software. Nah, hari ini Bu Ika akan sampaikan materi tentang perangkat keras terlebih dahulu ya. Silahkan disimak. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari perangkat keras itu sendiri? Perangkat keras merupakan komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik dan kita pegang maupun kita pindahkan. Seperti yang anak ketahui bahwa komputer itu terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan kita pengguna, user itu disebut sebagai brainware. Perangkat keras terdiri dari perangkat masukan, perangkat pemroses, dan perangkat keluaran. Nah, yang pertama perangkat keras masukan atau input device yang sering kalian gunakan yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard ini digunakan untuk memasukkan data dan untuk memberikan perintah pada komputer. Bagian keyboard ada 3. Yang pertama ada tombol fungsi, ada tombol huruf, dan yang terakhir ada tombol angka. Tetapi kalian lihat juga di keyboard tersebut ada bagian yang disebut sebagai function keys atau disebut sebagai control keys dari F1 sampai dengan F12. Nah, macam-macam keyboard yang ada yang beredar di pasaran ada keyboard serial, PS2, dan USB. Nah, bisa kalian lihat bentuk keyboard. Yang kedua adalah mouse atau dalam bahasa Indonesia namanya tetikus. Nah, dia digunakan untuk menggerakkan pointer di layar, menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Ada mouse non-kabel dan mouse kabel. Yang kabel biasanya menggunakan USB atau serial atau PS2 atau yang wireless ya, yang menggunakan Bluetooth. Alat input yang ketiga adalah scanner. Mungkin anak-anak sering melihat benda ini. Nah, benda ini disebut sebagai alat pemindai. Dia merupakan peralatan masukan yang digunakan untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks menjadi data digital sehingga bisa dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian yang keempat namanya adalah mic atau mikrofon, digunakan untuk merekam dan memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Nah, mikrofon hanya bisa digunakan untuk memasukkan input suara ya. Tetapi kita harus ingat bahwa mikrofon itu tidak bisa bekerja sendiri karena untuk menghasilkan sebuah suara, komputer juga harus memiliki yang namanya sound card. Yang kelima adalah web kamera atau biasa kita kenal dengan nama webcam, kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu. Biasa kita pakai webcam untuk Skype atau video call. Nah, yang kedua adalah alat proses. Alat proses yang pertama disebut sebagai CPU, yang kalian kenal sebagai Central Processing Unit. Dia merupakan unit pemrosesan utama yang mengendalikan seluruh pengolahan data. CPU terdiri dari beberapa bagian yang fungsional. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan logika. Kemudian ada Control Unit, mengendalikan semua peralatan lainnya. Dan yang terakhir adalah Register, untuk menyimpan data secara sementara.
Bagian dari CPU, kalau anak-anak punya komputer meja atau PC di rumah, CPU itu ya sebenarnya kalau dibuka terdapat bagian-bagian yang lumayan banyak. Bagian luar wadahnya itu bisa macam-macam, disebut sebagai casing. Nah, di dalamnya ini yang pertama ada namanya motherboard atau mainboard, papan utama. Nah, untuk apa sih dia? Dia digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer. Ada prosesor, ada chipset, ada RAM, ada hard disk, ada VGA, LAN card, dan soket-soket dan slot yang lain. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor bisa dikatakan sebagai otak komputer. Dia adalah chip, pusat pengendali, sehingga komputer dapat bekerja. Nah, ukuran prosesor adalah megahertz, hitungan kecepatan dalam mengolah data. Contoh beberapa prosesor bisa kalian lihat di gambar berikut. Ada AMD, ada Intel, ya, ada Apple, khusus dari komputer Mac. Yang ketiga ada memori. Ya, memori ini sebagai tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori, maka semakin besar data yang bisa ditampung. Ada dua memori yang terdiri dari RAM dan ROM. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut sebagai hard disk. Ini juga sebenarnya merupakan memori ya, karena kenapa? Karena hard disk ini digunakan untuk menyimpan data. Ya, dia menyimpan data pada CPU. Pada berbagai komputer dia memiliki kapasitas yang bermacam-macam. Yang terakhir ada peralatan keluaran atau output device. Dia berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, atau informasi, bisa dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Nah, yang kita perlukan adalah satu, ada monitor. Dia menampilkan data bentuk teks dan grafik. Monitor ada beberapa macam. Yang pertama ada cathode ray tube. Dia merupakan monitor yang berbentuk tabung. Nah, ini sudah lama sekali ya, paling jadul kalau orang bilang. Yang kedua ada monitor flat menggunakan teknologi LCD. Kemudian yang ketiga, monitor LCD itu sendiri, liquid crystal display. Nah, berdasarkan tampilan komputer ada tiga jenis, ada monokrom ya, yang berlatar belakangnya hitam putih, dan yang selanjutnya adalah color atau berwarna. Kemudian yang kedua adalah printer. Anak-anak tidak asing dengan perangkat ini. Dia digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer. Beberapa jenis printer ada berbagai macam. Kalian bisa lihat gambar di samping. Ada printer dot matrix, ada printer inkjet, ada printer laser. Biasanya kalau kami di Maksesa di sekolah kita menggunakan printer laser. Dia menggunakan tinta serbuk ya, tintanya kering. Mungkin kalau anak-anak di rumah menggunakan tinta yang inkjet. Yang ketiga adalah speaker. Ini alat untuk menghasilkan dan mengeluarkan efek suara dari komputer. Yang keempat yang sering kita gunakan ketika pembelajaran di kelas yaitu adalah proyektor. Dia mirip seperti monitor, digunakan untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Jadi proyektor ini memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Jadi dia butuh layar ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Setelah ini silahkan anak-anak bisa membuka materi berikutnya, yaitu tentang software. Kalian bisa buka link YouTube di bawah ini. Jangan lupa senantiasa belajar,
mengerjakan tugas, dan jangan lupa diisi daftar hadirnya. Oke, Bu Ika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.